Salam dan bahagia. Pada pertemuan yang pertama kali ini, untuk mata kuliah geometri, kita akan membahas tentang geometri dan objek geometri di ruang berdimensi 1 dan 2. Oke, kita lanjut ke materi pertama, yaitu pendahuluan geometri. Apa itu geometri? Istilah geometri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ukuran bumi. Objek-objek geometri berupa objek-objek pikiran yang abstrak. Pengertian pangkal dalam geometri adalah titik, sedangkan pengertian-pengertian lainnya dalam geometri dapat dikembangkan dari titik. Objek-objek geometri antara lain titik, garis, sinar garis, ruas garis, sudut, segitiga, jajar genjang, lingkaran, dan sebagainya. Untuk keperluan pembelajaran geometri dapat diajarkan dengan pendekatan kontekstual, pendekatan empiris induktif, dan pendekatan informal. Berbeda dengan di sekolah, di perguruan tinggi ini kita akan menggunakan pendekatan deduktif aksiomatis untuk membuktikan dalil-dalil geometri sehingga dapat mempertajam penalaran deduktif. Nah, masuk yang pertama adalah objek geometri yang pertama adalah titik. Titik adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri yang menempati suatu tempat yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Titik adalah suatu ide, benda pikiran yang bersifat abstrak. Dikarenakan titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa, titik termasuk sesuatu yang tidak terdefinisi. Jadi di sini kita bisa pahami titik sebagai noktah terkecil yang bisa dibuat. Jadi kalau misalkan kita buat titik di sini, kemudian di sini, semakin kecil itu adalah yang kita sebut sebagai titik. Kemudian objek yang kedua adalah garis. Sebuah garis adalah bagian dari suatu yang bersifat fisik. Sebuah garis adalah kumpulan titik-titik yang dapat kamu gambar. Panjangnya tidak terbatas, lurus, tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Misalkan kita punya rel kereta api, anggap saja rel kereta api lurus tanpa berbelok gitu ya. Nah, garis itu kalau misalkan kita gambar itu adalah coretan paling tipis yang dapat digambar. Di sini jadi kalau misalkan tebal nanti ada yang semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Nah, garis itu adalah coretan paling tipis yang dapat digambar. Garis ini adalah ide atau objek pikiran yang abstrak. Dikarenakan titik tadi tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa, garis juga termasuk sesuatu yang tidak terdefinisi. Kemudian kita masuk ke objek selanjutnya, yaitu bidang. Bidang adalah garis yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebuah bidang datar dapat dibayangkan seperti irisan tertipis yang dapat kalian potong. Tak terbatas, terus-menerus dalam semua arah, tidak memiliki ketebalan. Nah, di sini kita gambarkan sebagai keju. Nah, bidang adalah irisan tertipis yang dapat dipotong. Jadi ini dipotong, kemudian ini lebih tipis lagi, ini semakin tipis lagi. Bidang adalah suatu ide atau benda pikiran yang bersifat abstrak. Jadi sebenarnya tidak ada di dunia nyata. Dikarenakan titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa, bidang juga termasuk sesuatu yang tidak terdefinisi. Selanjutnya kita ada ruang. Ruang adalah gabungan dari semua titik, tidak mempunyai batas, panjang, lebar, dan tinggi. Ruang dapat dibayangkan seperti udara yang terletak di luar dan di dalam balon. Jadi misalkan di sini kita punya balon. Nah, ruang ini adalah udara yang ada di dalam dan di luar balon. Jadi ketika balon ini dipecahkan, maka akan menyisakan yang namanya ruang, gitu ya. Ruang adalah suatu ide atau benda pikiran yang bersifat abstrak. Dikarenakan titik tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa, ruang juga termasuk sesuatu yang terdefinisi. Tapi kita bisa memahami ruang dari definisi ini. Ini ruang merupakan himpunan semua titik, merupakan himpunan semesta untuk geometri. Jadi kita bisa memahami ruang menggunakan definisi ini. Tapi sebenarnya ruang itu tidak terdefinisi. Nah, kita masuk ke subbab 2, yaitu
hubungan antara titik, garis, dan bidang. Kita dapat menggambar titik di kertas berupa noktah. Jadi kalau misalkan kita buat noktah, nanti kita bisa bikin titik ya semakin kecil. Huruf kapital di samping noktah ini ada A, B, C. Ini adalah nama dari titik itu. Bayangkan garis sebuah himpunan titik-titik. Jadi misalkan titik-titik yang banyak itu kemudian berkumpul menjadi sebuah garis. Penamaan garis biasanya dengan huruf kecil. Dapat juga dengan menggunakan dua titik yang terletak pada garis. Misalnya, di sini ada titik A dan B, maka bisa ditulis sebagai garis AB. Di atasnya, dalam kesepakatan matematika, di atas huruf ini kita bikin garis yang ada panahnya ke kanan dan ke kiri. Sebuah garis juga bisa dinamai dengan satu huruf kecil, misalkan garis L. Jadi, bisa kita sebut sebagai garis AB atau garis L. Kemudian, sebuah bidang juga dapat dipikirkan sebagai kumpulan titik-titik. Sebuah bidang dinamai dengan meletakkan satu huruf pada bidang atau menamai dengan nama tiga titik tak segaris yang membentuk bidang. Kita mengatakan bidang N, ini di bidang N ini ada gambar, jadi bidang N atau bidang ABC. Nah, titik A, B, dan C ini dia terletak pada bidang N. Hanya satu bidang yang memuat tiga titik. Dapat dikatakan tiga titik tak segaris menentukan satu bidang atau menjadi satu bidang. Kemudian, ketika kita memikirkan garis L sebagai kumpulan titik, kita dapat menyebutnya itu sebagai titik A terdapat pada garis L. Yang ini ya, titik A terdapat pada garis L, atau titik A adalah elemen dari garis L. Juga kita dapat mengatakan garis L memuat titik A. Kemudian lihat gambar yang ini. Jika A, B, dan C adalah titik pada garis L seperti pada gambar ABC, kita mengatakan B berada di antara A dan C. Titik B berada di antara titik A dan C. Kemudian selanjutnya masuk ke definisi titik kolinier. Titik kolinier adalah titik yang terletak pada satu garis. Jadi kalau misalkan ada 5 garis yang berada dalam satu garis, 5 titik yang berada dalam satu garis, maka titik-titik itu dapat disebut sebagai titik kolinier. Kemudian titik koplanar. Selain kolinier, kita juga punya titik koplanar. Titik koplanar adalah titik yang terletak pada bidang yang sama. Kalau kolinier itu terletak pada garis yang sama atau satu garis, titik koplanar adalah titik yang terletak pada bidang yang sama. Nah, kita lihat di gambar yang ini. A, B, dan C adalah kolinier. Kemudian, tapi tidak dengan A, D, AB misalkan. D, AB itu dia tidak kolinier. Nah, kemudian A, B, C, D itu dia koplanar karena mereka berada pada satu bidang yang sama. Sedangkan untuk titik yang berada di luar bidang, misalkan kita punya titik di sini. Ini ya. Nah, kita punya titik di sini, titik E. Nah, titik E ini adalah titik yang non koplanar. Seperti itu. Lanjut. Garis-garis berpotongan, definisi 1.4. Garis-garis berpotongan ialah dua garis yang berpotongan pada satu titik. Misalkan kita di sini punya titik L dan titik M. Dia akan berpotongan di titik A. Nah, di sini bisa kita lihat garis L dan M berpotongan pada titik A. Kemudian definisi 1.5. Kita punya definisi garis-garis sejajar adalah garis-garis sebidang yang tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, bisa kita lihat di sini titik garis L dan garis M. Garis L dan M tidak mempunyai titik potong. Ini kalau diperpanjang sampai tak hingga pun dia tidak akan berpotongan. Nah, di sini kita sebut garis L dan M adalah garis yang saling sejajar. Simbolnya adalah garis miring 2 ini. Kemudian pada definisi 1.6 kita punya garis-garis yang
konkuren. Garis-garis konkuren adalah 3 atau lebih garis koplanar yang mempunyai satu titik persekutuan. Jadi di sini di gambar kita ada garis P, kemudian garis Q dan R. Mereka punya satu titik persekutuan, yaitu di sini. Anggaplah ini adalah titik X gitu ya. Garis P, Q dan R mempunyai tepat satu titik persekutuan. Jadi kalau misalkan di sini titik X itu, ketiganya merupakan garis-garis konkuren. Nah, kemudian kita masuk ke beberapa bangun datar pada geometri. Sebuah bangun datar adalah bangun dengan himpunan titik-titik pada sebuah bidang, tetapi tidak semuanya hanya terdapat pada satu garis. Sedangkan bangun ruang adalah bangun geometri yang memiliki titik-titik yang tidak hanya pada satu bidang. Yang pertama adalah ruas garis atau segmen. Definisinya bisa kita pahami bahwa segmen AB adalah himpunan titik-titik A dan B dan semua titik-titik di antara A dan B. Jadi kalau misalkan di sini ada titik A, di sini ada titik A, dan di sini ada titik B, maka segmen AB adalah himpunan titik-titik yang berada pada A dan B. Nah, bisa kita pahami di sini A dan B adalah titik akhir dan ujungnya. Ditulis A, B, yang di atasnya itu ada garisnya, tidak ada panahnya ya. Kalau garis tadi ada panah kanan ke kiri dan ke kiri, kalau segmen dia tidak ada. Kemudian sinar. Sinar AB adalah himpunan bagian dari garis termasuk titik A dan semua titik di sisi atau di pihak yang sama. Jadi kalau misalkan di sini di antara A dan B, titik A ini dia tidak Nah, kemudian kita masuk ke beberapa bangun datar. Sebuah bangun datar adalah bangun dengan himpunan titik-titik pada sebuah bidang, tetapi tidak semuanya hanya terdapat pada satu garis. Sedangkan bangun ruang adalah bangun geometri yang memiliki titik-titik yang tidak hanya pada satu bidang. Kalau tadi bangun datar tidak hanya satu garis, sedangkan pada bangun ruang itu tidak hanya pada satu bidang. Kita masuk ke bagian bangun datar yang pertama, yaitu adalah ruas garis atau segmen. Segmen AB didefinisikan sebagai himpunan titik-titik A dan B dan semua titik di antara A dan B. Bisa kita lihat di sini titik A dan titik B. A dan B adalah titik akhir atau ujung, ditulis AB yang di atasnya adalah ada garisnya seperti ini, tidak ada panahnya. Kemudian sinar. Definisi 1.8 mengatakan bahwa sinar AB merupakan himpunan bagian dari garis termasuk titik A dan semua titik di sisi atau di pihak yang sama. Jadi di sini ada titik A dan B. Sinar ini merupakan titik A merupakan titik akhir yang ditulis AB. Jadi sinar ini merupakan sinar dari A, B sampai perpanjangan B hingga tak hingga gitu ya. Kemudian kita masuk ke sudut. Sudut didefinisikan sebagai gabungan dari dua sinar yang tidak segaris tetapi memiliki titik akhir yang sama. Titik akhirnya ini ada di B. Titik akhirnya di sini ada di sini. B adalah titik sudut. BA dan BC adalah sisi-sisinya. BA ini adalah sinar, BC juga sinar. Sudut ABC itu sama dengan sudut CBA sama dengan sudut B, atau bisa ditulis sudut ABC, sudut CBA atau sudut B gitu ya. Kemudian segitiga. Segitiga adalah gabungan dari tiga segmen atau ruas garis yang titik-titiknya tidak kolinier, jadi tidak ada yang satu garis. Bisa kita perhatikan di sini. Di sini ada segitiga ABC. Sisinya dia ada punya sisi A, kemudian sisi B, kemudian sisi C.
ABC merupakan titik sudut. Ini ya. Ini ABC merupakan titik sudutnya. AB, BC, dan AC adalah sisi-sisi segitiga. Ini bisa kita tulis sebagai segitiga ABC. Jadi kita cukup menggambar segitiga ABC gitu ya. Sisi AB bisa disebut juga sisi C, kemudian sisi BC, sisi BC, sisi A dengan huruf kecil ya. Kemudian sisi AC, sisi B. Kemudian kita masuk ke segi 4. Definisi dari segi 4 adalah gabungan 4 ruas garis yang ditentukan oleh 4 titik tidak segaris. Ruas garisnya berpotongan di titik-titik sudut. Perhatikan di sini ada segi 4 A, B, C, D. A, B, C, dan D merupakan titik sudut karena dia berada di perpotongan dari ruas garis. AB, BC, CD, dan AD adalah sisi-sisi segi 4. Ditulis sebagai segi 4 AB, CD. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke lingkaran. Definisi lingkaran adalah himpunan titik-titik pada sebuah bidang yang memiliki jarak yang sama ke titik pusat pada bidang. Jadi kalau misalkan kita bikin titik di sini, misalkan titik di sini, kemudian titik di sini, kemudian titik di sini, 3 titik ini harus mempunyai jarak yang sama ke titik pusat dari lingkaran. Di sini titik pusatnya O. Perhatikan gambar di sini, titik O adalah pusat lingkaran. AB merupakan diameter lingkaran. OB adalah jari-jari. OB ini berarti setengah AB. Kita bisa menyebutnya sebagai lingkaran O. Dan ditulis sebagai simbolnya seperti ini, jadi lingkaran yang dalamnya dan tidak titiknya, kemudian O gitu ya. Lingkaran O. Kemudian kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu ruas garis dan sudut yang kongruen. Ukuran atau panjang segmen adalah bilangan real positif diikuti dengan satuan panjang seperti cm, meter, inci, depa, dan sebagainya. Perhatikan di sana ada penggaris. Panjang AB adalah 4 cm, ditulis AB sama dengan 4. AB sama dengan 4. Kemudian kita masuk ke definisi 1, 3. Dua ruas garis adalah kongruen jika mereka memiliki panjang yang sama. Di sini kita lihat AB, ruas garis AB dan ruas garis CD. Terdapat cara untuk menggambarkan dua segmen yang memiliki panjang yang sama. Kita sebut ruas garis AB kongruen terhadap ruas garis CD. Kita tulis AB kongruen dengan CD. Jadi di sini tanda kongruen itu seperti ini ya. Ini adalah tanda dari kongruen. Kemudian kita juga bisa menandai tiap ruas garis yang menunjukkan garis tersebut sama panjang. Misalkan di sini AB dan CD itu sama panjangnya, berarti kita bisa beri garis di sini. Nanti ini akan memudahkan kita ketika kita akan membuktikan segitiga yang kongruen atau bagian-bagian yang lainnya. Kemudian ukuran sudut menunjukkan bilangan real antara 0 sampai 180 untuk tiap sudut. Perhatikan di sana ada busur. Kemudian ukuran derajat sudut ABC adalah 40 derajat. 40 ya di sini. Ini 10, kemudian ini 20, ini 30, dan yang di sini adalah 40. Kita tulis M sudut ABC sama dengan 40 atau measurement sudut ABC sama dengan 40. Kita juga bisa menulis sudut ABC memiliki ukuran 40 derajat. Gitu. Masuk ke definisi selanjutnya. Dua sudut dikatakan kongruen jika memiliki ukuran yang sama. Misalkan di sini kita perhatikan ABC dan sudut DEF. Sudut ABC itu kongruen dengan sudut DEF. Kita tulis tandanya masih sama,
simbolnya, simbol kongruen, kemudian kita beri tanda di sini. Kita bisa memberi tanda seperti ini atau memberi tanda di sini misalkan lingkaran-lingkaran gitu ya. Kasih lingkaran yang menunjukkan bahwa kedua sudut itu adalah sudut yang kongruen atau sama besar. Nah, dilihat dari ukuran ada 3 jenis sudut, yakni sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Definisinya, sudut lancip adalah sudut dengan ukuran kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku didefinisikan sebagai sudut dengan ukuran 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul adalah sudut dengan ukuran lebih dari 90 derajat. Nah, dalam geometri kita juga ada aktivitas mengkonstruksi sebuah gambar. Nah, di sini ada aktivitas menggambar yang pertama, yaitu kita akan mengkonstruksi ruas garis yang kongruen dari ruas garis yang diketahui, atau dengan kata lain kita menyebutnya mengcopy ruas garis. Yang pertama adalah kalian sediakan jangka. Kemudian misalkan kita punya garis AB, buka jangka. Nanti di ujung-ujungnya letakkan yang pertama diletakkan di titik A dan yang ujung satunya diletakkan di titik B. Kemudian buat garis yang lebih panjang dari garis yang diketahui. Jadi buat garis sembarang tapi dia pastikan bahwa garis itu lebih panjang dari garis AB. Nah, kemudian letakkan ujung yang bukan pensilnya, ujung jarumnya pada pangkal dari garis yang tadi digambar. Kemudian di sini digeser, jangkanya jangan dirubah-rubah, kemudian digeser. Nanti titik dari perpotongan jangka dan garis itu dia adalah titik yang panjangnya nanti sama dengan panjangnya sama dengan garis AB. Kemudian kita punya juga aktivitas menggambar 2, yaitu mengkonstruksi sudut yang kongruen dari sudut yang diketahui atau mengcopy sudut. Yang pertama, buat busur yang memotong kedua kaki sudut. Jadi kita punya sudut ini ya. Buat busur yang memotong kedua kaki. Jadi letakkan yang satu di sini, kemudian garis di sini ke sana. Nah, garis ke sana, digeser ya. Nah, sudah. Buat sinar garis yang lebih panjang dari salah satu sisi sudutnya. Kemudian kalian geser juga, pertahankan ukuran jangkanya ya. Kemudian gambar busur. Nah, ini jadi gambar juga, ini ditarik dari sini ke atas ini. Nah, buka jangka untuk mengukur lebar sudut yang diketahui. Jadi di sini buka jangka tapi selebar ini. Ini ujung yang satu di sini, ujung satunya ada di sini. Kemudian pindah ke garis atau gambar pada langkah 3 tadi, tapi mempertahankan lebar yang ini ya. Kemudian kita buat titik perpotongannya. Nah, titik perpotongannya kemudian kita hubungkan dengan titik pangkalnya di sini. Bikin garis red gitu ya. Jadi nanti kita punya sudut yang ukurannya sama dengan sudut yang diketahui. Nah, di sini kemudian masuk ke definisi 1.18, kita punya garis bagi sudut. Perhatikan pada gambar di samping ini, gambar yang pertama ya. Perhatikan gambar yang pertama, sinar BD adalah bisektor sudut ABC. Sinar BD itu adalah garis bagi dari sudut ABC. Titik di sinar BD sama dengan jarak dari semua titik di sisi ABC. Jadi kalau misalkan di sini ke sini itu sama, dari sini ke sini itu sama, dari sini ke sini itu sama, dari sini ke sini itu sama ya. Definisinya, garis bagi sudut ABC adalah sinar BD yang terletak pada interior sudut ABC sehingga sudut ABD, nah ini sudut ABD, dia kongruen dengan sudut DBC ini ya. Nah, ini dia sama. Kemudian definisi 1.19. Titik C merupakan titik tengah dari ruas garis AB. Titik C dia merupakan titik tengah dari ruas garis AB. Titik tengah ruas garis AB didefinisikan sebagai titik C di antara titik A dan B, sehingga ruas garis AC dia sama dengan ruas garis
CB. Ini itu sama dengan ini, gitu. Kemudian ruas garis, perhatikan gambar yang ketiga, ruas garis RS mana RS, kemudian sinar MT, kemudian garis L, kemudian dan bidang N, semuanya memotong ruas garis PQ di titik tengah M dan merupakan bisektor ruas garis PQ. Pembagi ruas garis atau bisector of segment adalah titik, ruas garis, sinar garis, garis atau bidang yang memuat titik tengah suatu segmen. Nah, kita masuk ke aktivitas menggambar 3, yaitu mengkonstruksi garis bagi sudut. Jadi tadi kita sudah pelajari tentang definisi dari garis bagi sudut. Sekarang kita akan menggambar atau bagaimana caranya mengkonstruksi garis bagi sudut. Diketahui misalkan kita punya sudut ABC, kita akan membagi sudut ini menjadi 2 sama besar. Yang pertama adalah dengan B sebagai pusat, gambar busur yang memotong kedua kaki sudut pada titik F dan G seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga, dengan pusat titik F, gambar busur di dalam sudut seperti pada gambar seperti ini. Nah, jangan dirubah posisinya. Kemudian kalau tadi pusatnya di titik F, sekarang pusatnya di titik G yang memotong sinar BG. Nah, seperti ini. Nanti hasil perpotongan ini kalian hubungkan dengan pangkalnya. Seperti itu. Nanti maka garisnya itu adalah akan membagi 2 sudut sama besar. Nanti silakan dipraktekkan sendiri ya di rumah, siapkan jangka, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Mengkonstruksi garis bagi ruas garis. Yang pertama, kita punya garis AB. Jadi kita akan membagi garis AB ini menjadi sama besar. Perhatikan, kita buat busur dengan pusat AB ya, seperti gambar yang kedua. Kemudian buat busur dengan pusat B, tapi ukurannya jangan dirubah, lebarnya sama, lebar jangkanya sama, jangan dirubah-rubah. Nah, nanti akan ada 2 titik potong, titik potong di sini dan titik potong di sini, nanti dihubungkan. Kemudian kita akan ketemu bahwa ini merupakan garis bagi dari ruas garis ini, nanti sama panjangnya. Kemudian garis dan bidang tegak lurus. Ada banyak contoh garis dan bidang tegak lurus dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa contoh ini dapat kalian cermati sebelum menentukan sebuah definisi. Jadi di sini ini adalah model fisiknya. Misalkan kita punya pipa, di sini ada pipa yang saling tegak lurus. Kalau kita gambar dalam bentuk geometri, ini garis L, dia tegak lurus dengan garis M. Yang membentuk sudut-sudutnya itu 90 derajat semuanya. L tegak lurus terhadap M disimbolkan dengan seperti ini ya, simbolnya ya. Ini L tegak lurus dengan M. Definisinya, 2 garis dikatakan tegak lurus jika kedua garis itu berpotongan dengan membentuk sudut-sudut yang kongruen. Jadi dia akan tegak lurus ketika sudut-sudutnya itu kongruen, berarti dia sama besar sudutnya berapa? Yaitu 90 derajat. Kita juga dapat menginterpretasikan yang lain dari definisi tadi. Misalkan yang pertama adalah saat 2 garis saling tegak lurus, maka semua sudut yang terbentuk adalah 90 derajat dan kongruen. Kemudian saat 2 garis berpotongan membentuk 1, 2, atau 3 sudut siku-siku, garis-garis itu membentuk 4 sudut siku-siku yang saling tegak lurus. Jadi kalau misalkan ada 3 sudut 90 derajat, maka sisanya pasti juga 90 derajat. Saat 2 garis berpotongan membentuk sepasang sudut yang kongruen, maka garis-garis itu saling tegak lurus. Kita masuk ke definisi 1.22 hingga 1.25. Perhatikan di gambar yang ini ya, gambar yang pojok kiri atas. Yang ini.
Suatu garis tegak lurus pada bidang jika garis itu tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang. Jadi kalau misalkan L itu dia tegak lurus dengan A, maka L ini juga tegak lurus dengan garis P, N, dan M, dimana garis P, garis N, dan garis M dia merupakan garis yang koplanar. Kemudian definisi 1.23, dua bidang tegak lurus jika ada garis pada satu bidang yang tegak lurus pada bidang yang lain. Jadi kalau misalkan ini berarti garis M dia akan tegak lurus dengan salah satu garis yang ada di bidang A gitu ya. Kemudian definisi 1.24, sumbu segmen adalah garis yang tegak lurus dan membagi segmen sama panjang. L merupakan sumbu dari, ini garis sumbu ya, L merupakan sumbu dari CD. Garis yang tegak lurus, jadi sumbu itu tegak lurus dan membagi segmen sama panjang. Ini. Oh, ini bukan panah ya, ini bukan panah. Kemudian definisi 1.25, jarak titik ke garis adalah panjang segmen yang terbentuk tegak lurus dari titik itu ke garis. Jadi misalkan di sini ada titik A, kemudian kita akan mengukur jaraknya ke titik L. Maka tarik garis A ke L sehingga memotong di P dan dia tegak lurus dengan garis L. AB adalah jarak dari A ke L. Kemudian kita masuk ke aktivitas menggambar 5, yaitu mengkonstruksi garis tegak lurus terhadap garis melalui satu titik pada garis yang diketahui. Jadi kita punya satu garis, yaitu garis L, dan sebuah titik yang berada pada L itu sendiri. Kita akan membentuk garis yang tegak lurus. Yang pertama adalah gambar busur yang memotong gambar busur pada setiap memotong L dengan pusat P seperti gambar berikut. Jadi pusatnya P, kemudian dia memotong di dua sisi ya, di dua bagian, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian gambar busur yang bersilangan dengan pusat yang tadi, perpotongan yang tadi di sini dan di sini. Nanti perpotongannya dihubungkan ke titik P, maka garis P ini adalah, kalau dihubungkan, adalah garis yang tegak lurus dengan garis L. Kemudian aktivitas menggambar 6, yaitu mengkonstruksi garis tegak lurus terhadap garis melalui titik di luar garis. Kalau yang tadi itu titiknya berada di dalam garis, sekarang titiknya berada di luar garis. Seperti ini. Jadi kondisi awalnya ini, buat busur yang memotong titik L dengan pusat P. Jadi ada dua perpotongan, ini 1 dan 2. Nah, nanti dua perpotongan ini dia akan kita jadikan pusat. Nanti akan memotong di titik yang ketiga ini misalkan. Nah, kemudian hubungkan titik P ke perpotongan yang nomor 3 ini, maka dia akan membuat garis yang tegak lurus dengan garis L. Seperti itu. Nanti bisa dicoba sendiri di rumah ya. Kemudian kita masuk ke poligon atau segi banyak. Perhatikan di sana, kita banyak sekali melihat poligon di dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya adalah rambu-rambu lalu lintas seperti itu. Poligon di samping memiliki 8, ini ya, kita lihat gambar yang ini. Poligon ini memiliki 8 sisi. Titik A, B, C, D, E, F, G, H merupakan titik sudut. Setiap ruas garis pada poligon disebut sisi. Ditulis poligon A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Definisinya, poligon adalah gabungan ruas garis dari bagian yang bertemu hanya di titik akhir sehingga dua ruas garis bertemu di satu titik. Kemudian tiap ruas garis bertemu tepat dua ruas garis lainnya. Bisa dipahami ya dengan melihat gambar di sana. Kemudian kita lanjut.
Poligon dinamai dengan memakai jumlah dari sisinya. Contoh segitiga, kemudian segi 4 atau kuadrilateral, kemudian segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, dan sebagainya. Poligon dengan sisi N dapat disebut sebagai segi N. Perhatikan gambar yang pertama ini. Titik ujung ruas garis AC merupakan sudut yang tidak berurutan dari poligon ABCDE. AC adalah salah satu diagonal poligon. Definisinya, diagonal dari poligon adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua titik sudut yang tidak berurutan dari segi banyak tersebut. Berurutan maksudnya di sini AB itu berurutan, BC itu berurutan. Nah, sedangkan AC dia tidak berurutan. Nah, silahkan bikin gambarkan diagonal yang lain di buku catatan kalian. Kita masuk ke definisi 1.28. Di sana ada gambar segitiga ya. Contoh dari nyatanya ya, kalau misalkan pelang atau penanda seperti itu. Segitiga sama sisi adalah segitiga dengan semua sisi yang kongruen satu sama lain. Pada segitiga ABC di samping, ruas garis AB dia kongruen dengan ruas garis BC juga ruas garis AC. Simbolnya seperti ini ya, simbol kongruen. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke definisi 1.29. Ada segitiga sama kaki. Contoh penggunaannya ya dalam tenda gitu ya. Tendanya seperti itu, bisa kalian lihat. Segitiga sama kaki adalah segitiga dengan dua sisi yang kongruen atau sama panjang. Mana? Kalau di sini berarti AB dan AC. Simbolnya masih sama, kongruen AB, dia kongruen dengan AC. Beberapa segi banyak memiliki ciri-ciri yang menyebabkan disebut sebagai segi banyak beraturan. Yaitu ciri-cirinya adalah semua sisi sama panjang, semua sudutnya sama besar. Kita dapat definisi 1.30, yaitu segi banyak beraturan adalah segi banyak atau poligon dengan semua sisi yang kongruen satu sama lain dan semua sudut yang kongruen satu sama lain. Jadi ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini gitu ya. Nah, kemudian ini juga sama dengan ini dan seterusnya. Nah, gitu. Itu adalah A, B, C, D, E, F, G merupakan segi banyak yang beraturan. Nah, untuk latihan nanti silakan kalian kerjakan sendiri atau kerjakan dengan teman kalian. Nanti boleh diskusi, kemudian hasilnya nanti dikumpulkan di Sibedar. Ada 6 soal saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti lanjutkan diskusi di Sibedar ya. Silakan dikerjakan ini dengan teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.